Ibu boleh dong teman-temannya diajak. Masya Allah, selamat pagi Pak Untung, Bu Endang, Om Adib, Mbak Jessi, selamat pagi, Pak Amanta, pagi Bapak, Masya Allah, Pak Asrawijaya, selamat pagi, Pak Awang, Bu Rizky, selamat pagi, Pak Basor, Bu Endri, Bu Tuti, selamat pagi, Mbak Kinar, Om Cep, selamat pagi. Kemudian ada Pak Hairul, Bu Ani, selamat pagi, Bu Desi. Bu Desi, Pak Yusuf, selamat pagi. Pak Dani, Bu Ayu, selamat pagi. Dokter Doni, Bu Aini, selamat pagi. Bu Elvira yang lagi perjalanan ke Bandung, selamat pagi. Kemudian ada Tante Fani. Bangun Tante. Welcome Tante Fani. Semoga isi komah selalu Tante Faniku. Om Arif. Selamat pagi Bu Hajah. Ropiati, selamat pagi. Masya Allah. Kemudian ada siapa lagi di sini? Ada Bu Haja sudah hadir. Terus Bu, siapa lagi di sini ya? Sebentar, Mbak Afa lihat dulu. Pak Hasan, Pak Tasdin mana Pak Hasan? Pak Tasdin dibangunin Pak Hasan. Kemudian ada Pak Hendrik, Sinar Jaya, selamat pagi. Apakah ini yang punya Sinjai? Sinar Jaya. Kemudian ada Ustadz Heri, selamat pagi. Bu Ila, Pak Krio, Bu Irda, selamat pagi. Bu Isel Afia, Pak Lutfi, Bu Bidan, Dokter Rilis, selamat pagi. Bu Seniwati, Ustadz Idris, Pak Margana, Bu Rizka, selamat pagi. Ustadz Agung, Umi, selamat pagi. Mister Amin yang sedang perjalanan luar biasa ke ladang ya di Jambi ini. Bos sawit kita, terima kasih sudah berkenan hadir, Mister Amin dan Mrs. Ana. Kemudian ada Bu Nay, Bu Nur Nazmi, Teh Eni, selamat pagi. eh Mana ini udah bangun belum? Dek Bella sudah bangun belum? Kemudian ada Bu Nursia, selamat pagi. Eh Kang Agus dibangunin Teh Eni. Bunda Retno, Pak Dwi, selamat pagi. Bu Rina, Bu Salma, Bu Sari. Lam tim hadir Bu Sari, Bu Sisil, selamat pagi. Satsugi, selamat pagi. Bu Suniarsi, Pak Leon, Dokter Erna, Bu Tantia, Pak Arif, Bu Tati, Pak Gun, Pak Tirta, selamat pagi. Ma Eti, selamat pagi. Dan Mas Yusuf, baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, kembali lagi kita belajar pagi di The Order Mindset. Insya Allah kita hari ini akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Tapi sebelumnya izin Mbak Afa pimpin doa terlebih dahulu. Bapak Ibu boleh dibantu diaminkan G. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang yang kami sayang dan mencintai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain ya Allah. Jadikanlah kami orang yang soleh dan mensolehkan orang lain ya Allah. Jadikanlah kami orang yang kaya dan mengkayakan orang lain ya Allah. Jadikanlah ketiga tersebut menjadi saksi kami masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami pebisnis kelas dunia yang tingkat ketakwaannya setara dengan para sahabat Rasul. Ya Allah, jadikanlah rezeki kami rezeki yang tanpa tuntutan. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah pagi hari ini semua sehat nggih. Insyaallah semuanya sehat, segar, bugar, tegar, lancar. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Seperti biasa Bapak Ibu, keluargaku yang bisa mencatat silahkan mencatat. Bagi yang sedang di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Bagi yang sedang mempersiapkan anak-anak sekolah, boleh di loudspeaker untuk didengarkan oleh orang rumah. Untuk itu langsung saja Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kembali. Namun kita akan panggil guru kita tercinta. Please welcome kepada Ustadz Farid Ridado. Monggo disilahkan. Allah wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Mas Fahmi. Semangat pagi Mas Fahmi, jangan tidur lagi. Nonton, Alhamdulillah Ustadz, sehat Ustadz. gak lembur nonton bola ya? Enggak Ustadz, wah masih
Was Ustaz, ada kerjaan Ustaz. Sehat, Istirahat alhamdulillah. Ustaz. Mbak Pipi sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua, Mbak Afa sehat? Wah, ini perjalanan terus Sehat, ini Mbak Ustaz. Afa ini ya. Sudah sampai Jogja Mbak Afa? Oh, sampun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa hari ya? Melanglang buana itu ya. Masya Allah. Apa? Unstoppable. Wah, ini nggak punya udel maksudnya ya. Jalan terus. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita sama-sama memuji Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita diberi nikmat banyak, sehat walafiat, sehat walafiat, sehat walafiat. Diberi kelapangan, diberikan kemudahan semua urusan. Ya. Karena kita ini selalu banyak urusan ya. Urusannya itu menggulung-gulung, ya. Datang bertubi-tubi. Nah, itu penanda bahwa kita masih hidup. Ya. Jadi penanda kita hidup itu selalu memiliki banyak urusan. Sampai kapan? Sampai ajal ya. Ajal pun belum selesai nanti ya. Kita masih akan terus banyak urusan. Nah, semoga urusan yang datang kepada kita Bapak Ibu, itu urusan yang mengantarkan kita ke surga. Nah, itu catatannya gitu. Urusan yang datang kepada kita itu mengantarkan kita menjadi hambanya Allah. Ya, jadi pertanyaannya gini, apakah yang kita urusin itu punya nilai ibadah apa enggak gitu ya. Kalau ada dikaitkan ada nilai ibadahnya, wah itu berarti urusannya urusan baik gitu ya. Saya tadi itu masuk Jogja jam berapa ya? Jam 00 gitu ya. Jam 00 itu masuk Jogja itu. Wah, ramai sekali orang mau lihat bola gitu ya. Mau lihat bola karena final gitu. Saya biasanya jangan jam 3. Wah, eman-eman ya tidur aja dah gitu. Tidur. Bangun itu apa namanya? Sudah ini sudah mau akhir gitu ya. Subuhan dulu deh kan sudah azan subuh gitu ya. Subuhan. Ternyata pas ditinggal subuh gul. Bapak Ibu, eh, semoga apa yang kita kerjakan pagi hari ini semua harus diniatkan dalam kerangka ibadah kepada Allah. Biar punya nilai di hadapan Allah. Jadi bernilai di hadapan Allah dan bernilai kebermanfaatannya untuk hidup kita. Semoga Allah ridho Bapak Ibu dengan kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup ini harus selamat. Ya. Banyak orang tidak selamat ya. Banyak orang tidak selamat. Nah, kita pastikan hidup kita harus hidup yang selamat. Nah, gimana caranya? Ikuti Allah ya, manut sama Allah, manut sama Allah. Kemudian jalannya hidup ngikuti jalannya Rasul. Jadi Rasul itu penunjuk jalan. Nah, jadi penunjuknya itu Rasulullah. Ikuti aja di belakangnya gitu. Nanti pasti selamat gitu ya. Melewati dunia yang ya sebentar lah dunia ini ya. Dunia ini sebentar. Eh dengan cara ngikutin Rasul, insya Allah selamat ya. Pasti selamat, pasti selamat. Karena apa yang dikatakan Rasul itu yang dilakukan, yang diucapkan semua by Allah ya. Jadi wahyunya Allah. Jadi kita ngikutin aja sukses pasti, selamat pasti. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu, ini luar biasa hadir dari jauh ya. Kalau saya lihat ini ya Alhamdulillah Pak Untung ya dari Blitar, Mas Adib dari Purbalingga, Pak Amanta dari Jogja, Apotek Asia ini ya, dari mana ya Mbak Ava ya? Pak Asrawijaya, nanti dikasih namanya dikasih anu gitu ya, Pak Amanta Yogyakarta, Pak Adib gitu biar biar saling silaturahmi Bapak Ibu. Pak Awang ya ini Pekalongan, Pak Basyar ini apa namanya Purwokerto ya Bu Tuti ini
Bu Titi itu Subang ya. Cep Farid Yes. itu mana? Saya pernah ke sana. Purwakarta, Pak Khairul Kerawang. Bu Desi saya tahu ya, Bandar Lampung ya. Rumah beliau itu banyak, jadi kadang di Lampung, kadang di mana itu? Di ini, di atasnya Pringsewu itu ya. Ada Bu Desi Batam ya, Pak Dokter Doni ini di Palembang. Bu Elvira Cimahi ya. Ini bagus ini, biar biar kenal Bapak Ibu. Mas Fahmi ya Pringsewu, Mbak Fani ya Pringsewu. Bu Hajah Ropiati ini mana ya? Saya nanti kasih Bu Hajah. Eh, Pak Hasan Makassar, Bu Ika Jepara, Bu Irda kan baru ya Bu Irda ya. Bu Isnul Afiyah, nah ini saya belum tahu. Pak Lutfi itu Bangkalan ya. Bu Dokter Lilis, ya, saya pernah ke dalamnya beliau ya di Cirebon ya. Bu Seniwati Makassar, saya pernah ke sana. Pak Margana Bandung. Ustadz Agung, nah itu tetangga ya. Mister Amin ini mau ke Jambi, ini perjalanan beliau ya. Sudah nyampe belum ya Mister Amin ya? Kemudian ada siapa ini? Bunai siapa ini? Ada Bu Nur Nasmi, ya. Ada Teh Teh Aini ya. Ini ini Pring Sewu. Ada Bu Nur Siah, ini mana ya? Bandar Lampung ya. Bu Nur Siah atau Bandar Lampung ya. Kemudian ada Bu Ratna. Bu Ratna ini Bu Ratna mana ya Bu Ratna ya? Bu Ratna. Ada Bunda Retno. Bunda Retno saya dekat sama beliau ya. Kulon Progo. Ada Bu Rina. Ini Bu Rina Depok ya. Ada Bu Yes. Salma. Ada Bu Sari. Bu Salma mana ya? Saya Bu Sari. Ini Ustadz besar ini ya. Satrio Piningit ini. Ada Bu Sisil. Lamongan Petuban ya. Ada Pak Sugimoro. Nah, ini Ciledug. Tangerang. Ada Bu Suniarse. Belum tahu ya. Pak Surya Leon Demak, Bu Tantia Temanggung, Bu Tati Dinar Depok, Pak Tirta Demak. Nah ini Pak Wanto mana ya? Pak Wanto ada Mas Yusuf Cikupa Tangerang dan Bu Maya Banyuwangi. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir ya menyemarakkan hari Senin, hari hebat ya karena ini energinya masih full Mbak Ava ya masih full ini kita untuk berkarya sepekan ke depan. Sebelum dimulai Mbak Ava, ayo kita review sedikit pertemuan kemarin ya karena ada sambungannya terus ini seru ini ya bagaimana kisah Paman Darbi dengan anak Afrika ya yang Paman Darbi ini konglomerat ya orang kaya yang apa namanya sebelumnya pebisnis tambang emas itu sayangnya Paman Darbi ini ketika tinggal sejengkal lagi dia muter balik gitu ya, nggak melanjutkan tambang emasnya kemudian beliau lari pindah bisnis menjadi agen asuransi ya. Dan hebat sekali gitu ya. Nah sekarang beliau itu sudah ini ke ini pertanian ya di perkebunan itu. Nah di perkebunan itu di dunia pertanian ini Paman Darbi ini punya pegawai gitu ya. Dulu pemilik pegawainya ini punya anak kecil. Nah, anak kecilnya ini berani gitu ya, berani untuk minta sesuatu gitu kepada Paman Darbi. Dan Paman Darbi itu saking ngototnya gitu, saking ambisinya anak kecil ini sampai Paman Darbi ini teranu ya apa istilahnya termenung gitu kok iso ya anak kecil bisa ngalahkan saya ya kenapa karena ternyata anak kecil ini punya ambisi ya, punya greget punya keinginan kuat apa yang diinginkan itu harus terpenuhi ya ini salah satu cerita ya yang kemudian nanti menginspirasi buku ini ternyata Bapak Ibu keberhasilan sukses itu diawali dari adanya energi yang membara gitu, di dalam batin kita hasrat yang kuat ya. Keinginan yang kuat bukan sekedar keinginan biasa keinginan yang ngotot itu yang kuat itu bahwa saya harus berhasil saya harus bisa mendapatkannya saya harus gitu. Nah
bara api inilah yang dimiliki anak kecil itu. Nah, kemudian yang kedua nanti ada, kita lanjut kepada Mbak Ava. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu izin kita lanjutkan pembelajaran kita, nggih. Kemarin kita sampai ini kekuatan aneh seorang anak kecil. Sementara kami berdiri dalam penggilingan, tua yang lembab itu, Derby mengulangi kisah penaklukan. Nah, penaklukan yang luar biasa itu dan mengakhiri dengan bertanya, bagaimana menurut pendapat Anda? Kekuatan aneh apa yang digunakan anak itu sehingga dia bisa memberikan pukulan telak kepada paman saya? Jawaban terhadap pertanyaan ini akan ditemukan dalam prinsip-prinsip yang diberikan dalam buku ini. Jawaban yang penuh dan lengkap, jawaban yang berisi perincian dan instruksi yang memungkinkan setiap orang bisa memahami dan menerapkan kekuatan yang sama seperti yang kebetulan ditemukan oleh si gadis cilik. Jagalah agar pikiran Anda senantiasa waspada dan Anda akan memperhatikan tepat kekuatan apa yang menolong anak itu. Anda akan menangkap sekilas dari kekuatan ini dalam bab berikutnya. Pada suatu tempat dalam buku ini, Anda akan menemukan gagasan yang bisa mempercepat kemampuan penerimaan Anda serta mengendalikan kekuatan yang luar biasa ini. Keuntungan Anda sendiri, kesadaran akan kekuatan yang luar biasa ini mungkin datang kepada Anda dalam bab pertama, atau bisa jadi terkilas dalam pikiran Anda pada beberapa bab berikutnya. Atau mungkin hal ini datang dalam bentuk satu gagasan tunggal. Mungkin juga itu datang sebagai sebuah rencana atau tujuan. Sekali lagi, ini mungkin menyebabkan Anda kembali ke pengalaman masa lalu tentang kegagalan atau kekalahan, serta membawa ke permukaan suatu pelajaran, dan dengan pelajaran itu, Anda bisa merebut kembali semua kerugian Anda melalui kekalahan. Mbak Ava, sebentar Mbak Ava. Jadi Bapak Ibu, seringkali ya kalau kita ini merenung gitu ya, bertanya-tanya gitu. Kenapa ya saya kok belum berhasil? Kenapa bisnis saya kok begini-begini terus? Kenapa ya kok berhenti ya bisnis saya itu? Nah, setiap kegagalan atau setiap ketidakmajuan dari bisnis kita itu, coba bertanya lagi ke dalam Bapak Ibu, ke dalam. Ternyata gitu, yang hilang adalah bukan bisnisnya, bukan keadaannya. Yang hilang itu adalah semangat bara api di dalam batin kita itu. Semangat jiwa bertarungnya ya. Jiwa bertarungnya, jiwa ngototnya itu loh. Bara apinya itu meredup. Ini persoalannya. Bukan wah karena persaingan, bukan. Wah ini karena apa namanya? Hilangnya modal, bukan. Oh ini karena timnya kabur, bukan. Oh karena operasionalnya kekurangan uang, bukan, bukan itu. Ternyata problem besarnya itu adalah hilangnya semangat daya juang, ya, daya juang. Relasiansi itu daya juang, ketangguhan, endurance ya, daya ngototnya itu yang hilang Bapak Ibu. Maka betapa pentingnya energi ya, energi hidup. Nah, ini sekarang kadang defisit itu. Jadi defisit Bapak Ibu, kehantam persoalan itu menurun energinya, dihantam lagi, menurun energinya, dihantam lagi, tepar ya, nyerah gitu lah, nyerah ya wes lah, ya, nyerah gitu ya. Padahal gitu, setiap kenaikan ya, setiap pertumbuhan, setiap anak tangga yang naik itu membutuhkan tambahan energi, Pak. Menumbuhkan tambahan energi daya juang ya, daya dobrak ya. Ini bara api gitu. Nah terus gimana Ustadz agar
bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih tinggi dari kita energinya. Jadi selalu bergaul, selalu dalam lingkaran orang-orang yang punya energi membara gitu. Saya punya circle Bapak Ibu ya, saya punya circle itu yang hebat dari circle apa itu? Keyakinannya. Ketika orang lain sudah menyerah, ketika orang lain sudah hampir-hampir kalah gitu ya, mendobrak mental dalam dirinya itu untuk untuk bangkit lagi gitu ya. Ini kekuatan seseorang. Jadi milikilah circle orang-orang yang punya ambisi, punya energi berlimpah, punya hasrat yang tinggi, ya, punya daya dobrak yang tinggi ya. Ini nggak akan kehabisan energi, unstoppable ya. Jadi nggak ada yang bisa menghentikan. Nah, ini kalau kita mau merenung sebentar saja gitu sebelum menyerah kalah itu, kulaan segelar recharging itu menaikkan kembali energi hidup, energi bertarungnya gitu. Rasulullah itu yang hebat itu keyakinannya ya, keyakinan ya. Jumlah dikit aja di perang Badar itu ya, perang Uhud itu daya dobrak energinya ya, energi yakin ya, bahwa pertolongan Allah pasti datang. Yang kedua, selalu ada jalan keluar, selalu ada jalan keluar, selalu ada jalan keluar. Tidak boleh berhenti mengetok pintu. Pintu satu tertutup, pintu kedua tertutup, pintu tiga, sampai 1000 pintu ya. Pasti ada pintu-pintu yang yang terbuka. Itu mentalitas ya, itu mentalitas. Seorang pengusaha ya, kalau kita memutuskan menjadi pebisnis, pengusaha ya kerjaannya kan tukang usaha, memang tukang usaha. Usaha aja terus gitu ya. Ini yang dilakukan oleh anak kecil ya yang mendobrak Paman Derby tadi ya. Lanjut Bapak. Oke, baik Ustadz. Wait. Kita lanjut Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Setelah saya menjelaskan kekuatan yang secara tidak sengaja digunakan oleh si cilik kulit berwarna ini kepada Darby, dia dengan cepat melacak kembali pengalaman 30 tahun sebagai penjual asuransi jiwa. Dan dengan terus terang mengakui bahwa keberhasilannya di bidang itu adalah berkat pelajaran yang dipetiknya dari si anak kecil itu. Darby menjelaskan, setiap kali seorang calon pembeli mencoba mengusir saya tanpa membeli, saya membayangkan anak itu berdiri di dalam penggilingan tua, matanya yang besar terbelah, menantang. Dan saya berkata kepada diri sendiri, saya harus berhasil membuat transaksi. Penjualan lebih besar seringkali saya lakukan setelah orang mengatakan tidak. Dia juga belum melupakan kesalahannya berhenti hanya 3 langkah dari tambang emas. Tapi katanya, pengalaman itu merupakan berkat yang tersamar. Hal itu mengajarkan kepada saya untuk tetap tekun, tidak peduli sesulit apapun jalan yang harus saya lalui. Sebuah pelajaran yang perlu saya petik sebelum saya sukses dalam suatu hal. Pengalaman Mr. Darby dan pamannya anak kecil itu dan tambang emas pasti akan dibaca oleh beratus-ratus orang yang hidup sebagai wiraniaga asuransi jiwa. Dan kepada mereka saya ingin mengatakan bahwa kemampuan Darby dalam menjual lebih dari $1 juta per tahun adalah dikarenakan oleh kedua pengalaman ini. Sebentar Bapak. Jadi Bapak Ibu, poin yang kedua gitu ya, poin yang kedua ini yang perlu dicatat besar-besar dalam hidup kita ya. Kehebatan orang dimanapun itu ya, setelah memiliki bara api yang hebat, ambisi yang kuat gitu ya, adalah ketekunan. Tekun ya, ketekunan. Jadi ini masalah mental ya, ketekunan, keuletan, ketangguhan, ya, memiliki daya juang ya. Ini ketekunan, ya, keuletan, kealotan ya. Ngotot terus menerus mau melakukan. Memang begitu Bapak Ibu. Itu udah rahasia siapapun gitu. Messi, Ronaldo itu ya,
itu latihannya enggak, kan dia tampil 45 menit kali 2 ya, tapi latihannya beribu-ribu jam ya. 10.000 jam itu latihan nendang ya. Ketika orang lain sudah pada tidur, lain sudah pada istirahat kelelahan, dia itu tetap berlatih di lapangan. Sendirian itu. Dia tekun, dia fokus itu untuk melatih keterampilan sehingga sampai presisi ya. Kalau nendang itu presisi. Hidup begitu, Bapak. Jadi hidup ini didesain dimenangkan oleh orang-orang yang tekun, yang mentalnya itu tangguh. Nah, hari ini challenge luar biasa ya untuk anak-anak milenial Gen Z ya. Itu yang hilang itu daya ngotot, ya daya juangnya itu lemah. Yang kedua itu nggak tekun gitu ya. Nggak tekun. Genjeh, kalau orang itu genjeh itu gonta-ganti nggak jelas itu ya. Sehingga apa? Nggak ada yang jadi gitu. Kenapa nggak jadi? Karena nggak pernah tekun untuk mengerjakan sesuatu, fokus sampai tuntas gitu ya. Ya tentu belajar ya. Jadi kuncinya itu belajar terus mau melakukan dengan cara-cara baru, pendekatan baru gitu. Terus belajar kepada yang lebih ahli, belajar kepada ahlinya ya. Tekun ini tidak tekun yang bodoh ya, tekun yang dablek bukan, tekun yang belajar kepada ahlinya, fokus kepada apa yang kita kerjakan. Kemudian dan lebih hebat lagi kalau Bapak Ibu ya, kita punya mentor ya, punya pembimbing, punya coach, punya pendamping, punya orang yang ngarahin. Jadi kalau hidup kita ini, saya ini berbisnis lebih dari 30 tahun ya, dulu gitu, 10 tahun pertama babak belur. Wah, udah buku ini saya baca, saya umur 19 tahun saya baca itu. Ternyata sudah punya ambisi besar ya, punya goals gitu, punya keyakinan, punya ambisi, kerja keras, tekun, ulet, alot, ngotot ya. Nah ternyata saya kurang satu, tidak punya mentor ya, jadi nubrah nakur hidupnya itu ya, bangkrut lagi ya. Nah ternyata dulu nggak ada, zaman saya itu ada mentor, ada coach, nggak ada, pembimbing itu nggak ada ya. Nah, tahun sekarang ini banyak sekali. Gitu. Silakan dipilih mentor yang apa ya, yang ridho gitu, mau membimbing kita ya, dengan sungguh-sungguh gitu, mau menjadikan diri kita menjadi apa namanya, orang yang hebat, yaitu perlu mentor. Saya 20 tahun bisnis di mentor ya. Saya punya guru gitu. Dan world class ya, gurunya ini world class gitu. Jadi orang yang mau ya hidupnya itu berbagi, mau hidup bareng dengan kita ya, mau ngajari, mau melatih gitu, mau mencontohi gitu. Itu selalu menjadi lebih baik ya dibandingkan sendirian ya, nubranakur, salah sini, salah situ, bentur sana, bentur sini gitu ya. Nah, karena apa? Nggak ada yang mengarahkan. Ya, ini kekuatan Bapak Ibu ya, Mbak Ava, milikilah ambisi, milikilah goals, milikilah keyakinan, ya, kemudian mentalnya tangguh, tekun, ngotot, alot, ya. Kemudian milikilah mentor, ya, orang yang bisa membimbing hidup kita, mengarahkan bisnis kita. Karena yang tersulit dalam bisnis itu membuat keputusan, ya. Salah membuat keputusan, berantakan. Maka kita harus mendengar, harus meminta pendapat orang-orang yang sudah berjalan sebelumnya. Orang yang sudah pernah hidup, pernah menjalani gitu ya. Itu selalu punya pengalaman. Lanjut Bapak. Oke, baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Wait. Set. Pengalaman Darby merupakan hal yang biasa dan cukup sederhana, namun mengandung jawaban terhadap takdirnya dalam hidup. Maka baginya, hal itu sama pentingnya dengan hidup itu sendiri ya. Dia menarik keuntungan dari dua pengalaman yang dramatis ini, karena dia mengenali pengalaman itu dan menemukan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak punya waktu dan tidak memiliki keinginan untuk mempelajari kegagalan dalam mencari pengetahuan?
yang mungkin bisa menuju sukses, di mana dan bagaimana dia akan mempelajari seni mengubah kekalahan menjadi batu pijakan menuju kesempatan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah itulah sebabnya buku ini ditulis. Oke, Mbak Afa. Yang Anda Keren perlu, sekali ya. Keren sekali, Mbak Afa. ya Eh, Ustadz, Sampai di situ dulu ya. Jadi, eh, setelah orang itu kan selalu punya pengalaman ya, Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini punya pengalaman ya. Pengalaman yang membanggakan ya, maupun pengalaman yang menyesakkan dada gitu ya. Nah, orang yang pintar adalah orang yang selalu ya, selalu mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran, menganalisa, melihat kembali kenapa dalam perjalanannya itu ada tantangan, ada kendala, ada kesulitan, ya, ada kejatuhan, ya. Itu milik siapapun, Bapak Ibu, milik siapapun. Enggak, wah saya merasa sendirian, enggak, ya, enggak, banyak orang yang perjalanan hidupnya itu berliku, mendaki, terjal ya, menuruni jurang yang tajam itu milik semua orang. Nah, yang membedakan adalah ada orang yang menyesali, merenungi, pasrah, kalah, nyerah ya, dengan perjalanannya itu. Ya, karena apa? Kemalangan, ada apa namanya, tantangan-tantangan. Ya. Siapa yang menang? Orang yang selalu mempelajari, selalu mengambil pelajaran, selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa, kemudian pelajaran itu menjadi modal ya untuk melanjutkan perjalanan yang lebih hebat, ya, perjalanan yang lebih hebat, perjalanan yang lebih hebat. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Bergaullah Bapak Ibu dengan orang-orang yang terus belajar, orang-orang yang mau bertumbuh, orang-orang yang selalu memiliki energi pertumbuhan. Ya. Kalau ketika Bapak Ibu ini menghadapi tantangan dan circle-nya orang-orang yang energinya juga defisit itu ya, ya pasti keluhan, ya, yang muncul itu kebingungan, yang muncul itu kebuntuan. Kenapa? Karena circle-nya juga orang-orang yang keadaannya sama, defisit energi. Nah, keluar Bapak Ibu, keluar, temui orang-orang yang energinya berlimpah. Temui orang-orang yang memiliki ambisinya besar, memiliki cita-citanya besar, goals-nya besar. Ya, mereka itu berlimpah ya dalam energi hidup. Sehingga apa? Melewati tantangan, melewati kesulitan, melewati apapun, mereka mampu melampauinya ya. Karena apa? Memiliki energi hidup, energi juang yang berlimpah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kita ketemu di pekan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ufa, luar biasa sekali Bapak Ibu. Pagi hari ini kita dapat energi ya Bapak Ibu untuk melanjutkan kembali hari-hari kita di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Semoga ada kebaikan Bapak Ibu dan semoga ada ilmu yang bisa diambil pada pagi hari ini. Baik, Alhamdulillah tak terasa sudah jam 7:05. Silakan untuk bisa melanjutkan aktivitasnya masing-masing Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Jangan lupa pantengin terus Bapak Ibu The Owner Mindset setiap hari Senin pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat Bapak Ibu. Insya Allah kita akan terus belajar, terus bertumbuh dan menjadi pembelajaran hebat. Insya Allah sukses dunia dan sukses akhirat. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Untuk itu Bapak Ibu izin dan mohon doanya untuk terus senantiasa dibersamai perjalanan besar ini Bapak Ibu, legacy besar ini. Mohon doanya Bapak Ibu, insya Allah bulan November Bapak Ibu, bulan November para pengusaha-pengusaha luar biasa akan mengadakan umroh private Bapak Ibu. Bagi siapapun yang sekiranya mau ikut nih umroh bisnis ya Bapak Ibu, para pengusaha yang berkali bersyurga,
Kami hanya membuka 15 pasangan Bapak Ibu. Monggo yang sekiranya ada niatan mau ke Baitullah, insya Allah November Bapak Ibu kita mau mohon doanya mau ke Baitullah. Amin amin ya Allah, Allahumma amin. Nanti ngopi ya Bapak Ibu, kita donor mindset di Mekah gitu ya. Amin ya Allah, Allahumma amin. Baik, untuk itu karena sudah jam 7, mari kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita yel-yel dulu, boleh semuanya open mic-nya? 3, 2, 1, semangat pagi. Pagi. Terima kasih Ustaz Fahri. Makasih, Mbak Afa. Makasih, Mbak Afa. Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan Pagi. aktivitasnya keluarga. Makasih Mbak Afa. Kasih Mbak Afa. Salam dari Ibu Om dengan Agus. senang hati. Siap. Sehat-sehat Bapak Ibu. Sehat Mbak Afa. Setiap bisnis bertumbuh sejauh cara berpikir pemiliknya. Ada yang sudah bekerja keras bertahun-tahun, namun hasilnya belum benar-benar bertumbuh.